Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlombalah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya. Demikian itulah karunia Allah yang akan Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang agung. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah asar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu keteladanan yang diberikan oleh para sahabat kepada kita, dan tentunya penting untuk kita ikuti, di mana mereka menurut Abu Dzar Al-Ghifari, mereka mengadu kepada Nabi tentang peluang amal mereka. Jadi di antara mereka yang tergolong miskin mengadu kepada Nabi, kata mereka, orang kaya ya enak ya Rasul. Zahaba al-dusuri bil ujub, mereka banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga bisa puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang banyak. Kami ini kemana ya Rasul? Jawab Rasul begini, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu,
Bukankah Allah telah menjadikan juga bagimu banyak hal-hal yang bisa disedekahkan atau bernilai sedekah? Tinggal kamu yang menjadikannya sedekah. Kata Nabi, inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Kamu bertasbih, tasbih dengan ikhlas tentunya, bertasbih dengan baik, itu bernilai sedekah. Banyaklah bertasbih. Wa kulli takbiratin sadaqatan. Begitu juga dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bernilai sedekah. Diperbanyak kebaikanmu dengan banyak bertakbir. Kemudian wa kulli tahmidan. Begitu juga dengan tahmid, sadaqatan. Wa tahlilatin, sadaqatan. Begitu juga dengan tahlil. Jadi semua itu adalah sedekah. Jadi bagi yang kurang-kurang sedekah uangnya, dia bisa memperbanyak dengan sedekah zikir. Tentu saja orang yang sudah banyak uangnya tetap bersedekah dengan uangnya, kemudian juga bersedekah dengan zikir. Kemudian kata Nabi, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun. Amar ma'ruf itu juga sedekah. Ajak orang pada kebaikan, serukan agama ini, itu juga sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqatun. Begitu juga dengan melarang perbuatan yang munkar. Sekarang cukup terlantar bagian ini. Jangankan orang-orang dewasa yang bermunkar, anak-anak aja tidak dilarang. Biarlah anak wak. Padahal itu menjadi catatan amal. Wa amrun anil munkar sadaqah. Malahan kata Nabi, wa bid'u ahadikum wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Malahan seseorang yang berhubungan dengan istrinya itu juga bisa menjadi sedekah bagimu. Sehingga para sahabat kemudian ada yang heran, kok bisa begitu? Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Jadi kalau seseorang berhubungan dengan istrinya, apa itu jadi sedekah juga ya Rasulullah? Ada juga pahalanya. Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Kalau dia bergaul dengan wanita yang lain, berzina dia, menurut kalian itu berdosa atau tidak? Berdosa ya Rasulullah. Ya. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kalau dia berzina berdosa, tentu kalau dia berhubungan secara halal itu juga ada pahala. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa kita punya peluang yang besar untuk terus menjaga kebaikan kita. Semua kehidupan kita bisa kita konversi menjadi catatan-catatan amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingatkan. Jangan seperti sebagian orang, sadonya digalehan, salatnya digalehan juga, payajinya dipameran juga agar naik namanya.
apalagi sedekah. Iko ka korban dulu kan. Semuanya dijadikan untuk dijual. Tentu ini kebalikan. Tidak, kita tidak begitu. Semuanya dijadikan amal soleh yang tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang dihapus. Dibayar sekian juta untuk pergi haji, kemudian menunggu sekian puluh tahun, tapi hanya untuk dipamer-pamerkan. Akhirnya terhapus dia jadi. Kata Nabi dah begitu. Kamu bisa jadikan zikirmu sedekah, tahlilmu sedekah, tahmidmu sedekah, takbirmu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Bahkan menikmati kehidupan ini dengan jalan yang disediakan oleh Allah, seperti berkeluarga, berhubungan suami istri, itu juga sedekah. Jadi tinggal kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan yang Dia perintahkan, menjauhi yang Dia. Itu bagian ketundukan kita. Bukan sebaliknya, segala-galanya diukur dengan nama baik, pujian, viral dan lain sebagainya, yang ujungnya nanti adalah kehilangan kebaikan kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.